Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Inilah Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Pendengar, jumpa kembali dalam Radio Talk bersama GACS dan kita akan membahas mengenai hal yang menarik sekali, pakai sistem keamanan terintegrasi, bisnis terlindungi, cuan tinggi. Dan kita akan membahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio El Sinta, Manajer Operasi GACS Jimmy Arik dan juga Deputi Manajer Operasi GACS Sabta Rizky. Saya Haris Tamaji dan inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Mas Jimmy. Selamat pagi Mas Sabta, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Aryo. Wah, ini kayak kita mendung-mendung gini dan ternyata Mas Jimmy dan Mas Sabta on time sekali bisa datang di El Sinta dan untuk bisa berbagi kepada seluruh pendengar El Sinta dan netizen. Siaran ini kita siarkan melalui jaringan Radio El Sinta secara nasional dan juga di media sosial El Sinta, di Twitter, Facebook, YouTube dan juga di IG. Dan jangan lupa kita juga bisa dijangkau di streaming Radio El Sinta di elsinta.com dan juga di video.com. Oh iya, kita akan sampaikan juga kepada seluruh pendengar dan netizen yang menyimak siaran ini, kami akan pilih dua penelpon yang bertanya, bisa dapetin insight yang bagus ya. Kita bilang yang favorit, nanti kita akan pilih dua penelpon yang dan juga WhatsApp ya, dan juga di medsos kita akan pilih deh pokoknya akan mendapatkan goodie bag ya. Jadi ada dua orang akan mendapatkan goodie bag yang menarik dari GACS. Kalau kemarin sih saya lihat tuh goodie bagnya keren banget di dalamnya ya. Wah, kaitannya sama masalah-masalah inilah apa namanya CCTV dan sebagainya gitu ya. Oke, saya ngobrol dulu dengan Mas Jimmy Arik dan juga Mas Sabta. Dan pendengar bisa menyimak dan kalau ingin ada pertanyaan silakan di 081 180 6543 untuk WhatsApp, sekali lagi 081 180 6543 atau telepon nanti ya, saya akan kasih kode teleponnya di menit keberapa di 021 586 9000. Dan jangan lupa sambil mendengarkan Radio Talk bersama GACS ini pendengar dan juga netizen bisa buka-buka IG-nya di IG GACS_Indonesia. Di sana banyak banget insight, keterangan-keterangan yang bisa didapetin mengenai product knowledge ini. Oke, pertama-tama saya ingin tahu dulu ini, mungkin bisa dikenalkan lagi karena ini kan kita kali kedua ya. Siap. Udah ngobrol seperti ini ya, pendengar mungkin yang kemarin sudah cukup lumayan paham, tapi nggak ada masalah ya, itu kan sekitar seminggu yang lalu ya. Nah, bisa diulangi lagi Mas Jimmy atau Mas Sabta, kira-kira apa sih produk yang akan kita highlight pagi hari ini? Sebenarnya mungkin kita mau mulai dari GACS itu apa Ya, itu aja. Kita ingetin lagi lah netizen dan pendengar El Sinta. Jadi GACS itu Global Aero Community Service, itu sebenarnya anak perusahaan dari PT Global Aero. Ya. Cuman berbeda dengan induk perusahaannya, ketika PT Global Aero itu kan lebih fokusnya ke pengamanan objek-objek vital nasional, Mas Aryo. Yeah. Pertambangan, industri-industri besar, pelabuhan-pelabuhan besar seperti itu Global Aero. Nah, sementara Global Aero Community Service ini kita mau lebih fokus ke retail. Jadi ke usaha-usaha seperti kafe, perumahan, kantor-kantor kecil. Pengamanannya lebih ke situ dan berbeda dengan yang induknya tadi, kita lebih fokus penggunaan IoT. IoT. Jadi CCTV lah ya lebih tepatnya, CCTV itu di mana kita fungsikan sebagai pencegahan. Alat pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Briefnya seperti itu sih, Mas Aryo. Jadi ini produk yang menarik sekali karena saya juga ketika saya didapat brief dari teman-teman di sini minggu lalu tercengang juga ya. Jadi artinya kita punya produk ini adalah CCTV yang memantau keamanan di sekitar kita. Bisa interaktif gitu ya. Betul. Dan bisa di reporting setiap hari dan bahkan bisa security yang dimiliki oleh GCS bisa mampir juga ke rumahnya untuk melakukan eksekusi begitu ya. Betul. Ini menarik dan bukan hanya pabrik perumahan tapi rumah berskala satu rumah pun bisa ya. Betul. Kantor satu pun bisa gitu ya. Bisa Mas. Bisa dikasih gambar lagi Mas Jimmy. Ya, jadi itu karena GACS ini adalah kita coba menghadirkan Global Aero yang selama ini hanya dinikmati perusahaan besar, bisa masuk dalam rumah tangga, dalam unit rumah tangga maupun usaha-usaha kecil kita bisa ikut mengamankan mereka. Dan juga kita coba merubah mindset. Selama ini CCTV itu hanya sebagai alat pasif, jadi sebagai alat bukti saja. Ketika ada kejadian baru kita lihat
rekamannya. Dengan memakai kita, CCTV menjadi alat yang lebih aktif lagi. Jadi itu menjadi alat pencegahan seperti yang tadi disampaikan. Preventif ya? Preventif. Jadi kenapa preventif? Karena kita ada command center yang monitor 24 jam. Oke, gimana tuh gimana? Jadi kalau kita beroperasi, kira-kira gimana caranya runutannya Mas Jimmy? Runutannya adalah yang pertama tentu saja kita akan lakukan SRA. SRA. Ya, Security Risk Assessment. Jadi setiap bangunan, setiap properti itu mempunyai risiko yang berbeda-beda. Berbeda-beda ya? Betul. Karena memang kondisinya juga berbeda ya? Kondisi berbeda, kemudian juga tingkat lingkungannya juga berbeda. Iya. Sehingga itu diperlukan assessment sehingga kita bisa menggelar operasi pengamanan yang seefisien dan seefektif mungkin dan tepat seperti itu. Dan tepat ya. Ya, gitu. Jadi saya mencerna bahwa sebelum dipasang CCTV di profile dulu tuh rumahnya. Betul. Atau lokasinya, Betul. di mana ditaruhnya, Betul. sehingga nanti bisa kelihatan semuanya. Betul. Ketika sudah hidup, dimonitor di command center. Betul. Lanjut gimana? Ketika kita sudah kita monitor command center 24 jam kita akan monitoring. Jika terjadi atau suatu kondisi yang perilaku yang mencurigakan, command center akan langsung mengintervensi pada saat itu juga. Oke. Baik melalui alatnya atau juga kita mengeskalasi ke security yang berada di lokasi. Jadi kalau misalnya rumah saya dipasang CCTV dari GACS ini, ketika memang ada orang yang mencurigakan di sekitar rumah dan terdeteksi itu, Betul. udah langsung dimonitor ya? Betul. Jadi setiap kali adanya kejahatan, tindak kejahatan, itu mereka juga pasti melakukan surveillance juga. Riset juga, kecil-kecilan. Juga ya? Iya, mereka monitor kita dulu. Tengok kiri, tengok kanan gitu ya? Tengok kiri, tengok kanan, dia lihat ada CCTV atau tidak, iya, gitu kan. iya. Dia lihat security-nya ada di mana, dia akan mengecek kelemahan kita. Dan ketika ada kesempatan, dia akan lakukan. Jadi tuh orang riset juga, tengok kiri, tengok kanan, dan lihat CCTV. Sejam ini, jam berikutnya dia datang lagi kiri kanan lihat CCTV. GACS langsung mengirim orang itu ya? Pada saat dia baru tengok kiri, tengok kanan, ini mencurigakan, kita langsung intervensi. Oke. Gitu. Ini produknya ya? Betul, ini dia juga produknya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita biasa punya CCTV kan cuma untuk nonton doang ya? Betul. Kalau ini bisa ada eksekusinya di situ. Betul. Ada suaranya nggak sih? Ada. Di alat kita itu ada two-way speakernya. Jadi kita bisa mengintervensi langsung melalui alat, kemudian juga kita bisa kirim patroli atau security yang untuk merespon gitu. Jadi tuh saya ngebayangin kalau ada orang yang tengok-tengok itu 2-3 kali di depan rumah yang pakai produk GACS, langsung bisa diintervensi juga ya? Betul. Itu Pak, ngapain tadi udah 2 kali kesini gitu ya? Betul. Dia tuh pasti akan kaget gitu ya? Artinya memastikan memberitahu bahwa area ini dijaga dengan baik. Sehingga dengan adanya itu orang yang mungkin punya tujuan tidak baik, dia akan wah ini sepertinya tidak bisa di sini, dia alihkan tempat lain. Seperti itulah. Karena kesempatan itu kejahatan itu ada karena kesempatan ya. Betul. Ketika kesempatan itu kita intervensi, dia akan insya Allah nggak akan buat kejahatan begitu Betul, ya. betul. Saya kepikir jadinya kalau kayak begini bisa seperti satpam dong ya. Artinya satpam yang eksis ada di situ gitu ya. Sehingga orang-orang yang butuh 2 atau 3 satpam dengan menggunakan alat ini artinya bisa sangat ngebantu dan lebih efisien ya. Betul. Justru kita mengurangi dari security yang ada fungsinya. Jadi static guard, jadi security yang hanya duduk-duduk di pos, jaga-jaga itu kita hilangkan. Jadi yang ada adalah security yang merespon terhadap ini kita, dari command center kita. Iya, Mas Okta mau ditambahin? Ya, dan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jimmy, itu adalah satu yang menarik sebenarnya kalau untuk bisnis-bisnis kecil, Pak Aryo. Sekarang misalnya contoh nih ada salah satu klien kami, kafe. Ya, kafe ya? Kafe, betul kafe di wilayah Senopati. Ya. Ketika dia cuman mau pakai security tok misalnya, paling enggak dia butuh 3 orang. 3 orang ya, oke. Shift. 24 jam 3 orang ya, minimal tuh ya. Minimal dia untuk mengamankan satu area minimal 3 orang. Ya kalau kita ngomongin UMP ya udah berapa? Oh, tinggi apalagi di Jakarta ya. Betul sekali. Nah, dengan menggunakan GACS, dengan menggunakan produk kami, ya itu bisa berkurang. Di beberapa tempat bahkan kasih 2 aja cukup, 1 aja cukup. Karena apa? Mereka fungsinya cuma respon.
Jadi untuk pengawasan, monitoring, memastikan nggak ada gangguan, itu cukup pakai command center kami. Command center ya. Betul. Karena ini dipikir-pikir CCTV-nya kayak interaktif gitu sih ya. Betul. Ya. Ya ada sesuatu yang mencurigakan, diinteraksi, diinterupsi begitu, baik itu dengan voice yang ada di CCTV-nya, atau kalau memang sangat-sangat diperlukan dikirim ya. Betul. Orang dari GACS ya. Betul. Cerita dong Mas Jimmy. Jadi ketika membutuhkan patroli untuk merespon situasi tersebut, kita akan kirimkan dalam dalam waktu cepat. Ya. Dan mereka akan melakukan yang namanya field interview. Field interview ini jadi memastikan bahwa orang yang kita curigai ini tujuannya apa. Ya. Kemudian dia mau kemana. Intinya sih memastikan bahwa kalau ketika dia punya niatan baik, dia balik kanan lah. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Pernah punya cerita nggak? Misalnya ada, ya kan sudah dipakai, digunakan di beberapa tempat, kafe, bahkan di perumahannya. Ada cerita-cerita nggak mengenai sesuatu yang mencurigakan, akhirnya GACS, command center, mereport ke si pemilik rumah? Oh ya, ada. Tentu saja ada beberapa tuan rumah kami yang sedang tidak berada di rumah. Iya. Dia berada di luar negeri. Kemudian dalam pantauan kami ada orang yang berusaha keras untuk masuk. Di rumah hanya ada pembantu. Oh gitu, jadi ada orang mencurigakan, di rumah hanya ada pembantu, sementara rumah ini pakai produk GACS ya? Betul. Terus gimana Mas? Kami. Kemudian kita, yang kita lakukan adalah command center akan men-screenshot orangnya, fotonya, kemudian plat nomor kendaraannya, kita akan kirim ke klien kami. Oh bisa di screenshot ya? Screenshot. Oke. Kita pastikan bahwa apakah orang ini boleh diterima atau tidak. Kemudian ternyata dari klien kami menyatakan, oh dia tidak mau menerima. Oke. Akhirnya kami kirimkan patroli untuk menjaga area tersebut untuk mengusir orang tersebut. Wis, mantap ini ya. Ya. Ini jadi kayak asisten begitu jadinya. Betul. Ini juga mungkin juga untuk ada juga yang sekarang ini lagi tren untuk mata elang ya. Mata elang. Ya. Untuk debt collector. Oh iya tuh, udah sering tuh ya. Banyak orang yang nggak mau terima, ya akhirnya kita kirimkan patroli untuk mengusir mereka. Seperti itu. Wah, ini menarik banget ya. Jadi nanti pendengar juga netizen bisa cek juga nih. Karena nanti kita akan bahas mengenai produknya seperti apa, harganya seperti apa, masangnya bagaimana, kalau rusak bagaimana, nanti akan kita bahas. Sambil bahas nanti, silakan bisa WA ke Elsinta 0811806543 untuk bertanya, dan juga telepon di 0215869000. Anda masih dalam Radio Talk bersama GACS, dan kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Dan jangan lupa kita sediakan 2 goodie bag menarik ya untuk menelpon yang kasih insight dalam sebuah pertanyaan tersebut yang kira-kira bisa berguna juga untuk pendengar dan netizen yang lain. Oke, kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Di tengah kompetisi bisnis yang makin ketat saat ini, efisiensi dan meningkatkan efektivitas sangat penting dilakukan. Perusahaan yang efisien dan efektif akan lebih kompetitif dibandingkan kompetitornya. Anda dapat meningkatkan efisiensi perusahaan Anda, dimulai dari efisiensi segi keamanan bersama Global Aero Community Service. GACS dapat melindungi bisnis Anda secara menyeluruh, secara langsung, dipantau dalam 24/7 tanpa membutuhkan satuan keamanan yang berlebihan. GACS hadir sebagai partner keamanan bisnis Anda yang efektif dan inovatif, menjadi satu-satunya dan pelopor sistem keamanan berbasis IoT, Internet of Things, yang ada di Indonesia saat ini. GACS adalah solusi keamanan yang efisien dan efektif. Anda mendapatkan keamanan 24/7, live monitoring CCTV, titik monitor surveillance sesuai dengan kebutuhan, respon real-time dari armada keamanan setempat, dan security information and report dalam sistem keamanan terintegrasi berbasis aplikasi. Dapatkan harga berlangganan istimewa dengan menghubungi 0821 5115 1103. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Baik, masih dalam Radio Talk bersama GACS, dan jangan lupa ya, sambil mendengarkan Radio Talk ini, karena kita siaran langsung di IG Elsinta dan juga IG GACS ya,
bisa buka ke IG GACS di GACS_Indonesia, atau ya ini dia bisa WhatsApp ke El Sinta untuk bertanya, atau WhatsApp juga ke GACS nih untuk melakukan eksekusi nih. Saya mau dong satu, atau saya mau dong kompleks saya, atau saya mau dong kantor saya gitu. Nanti akan dikontak balik kok, tenang aja, di 0821 511 511 03. Saya ulangi lagi ya, 0821 511 511 03. Silakan kalau mau eksekusi langsung atau mau tanya langsung juga di situ juga boleh, cek it out ya. Atau bisa nanya di sini di 0811806543 ke El Sinta. Kita akan pilih 2 penelpon dan atau WhatsApp atau pertanyaan via WhatsApp dan penelpon. Kita akan belikan goodie bag menarik dari GACS. Mas Sapta, ada cerita-cerita lain nggak yang mungkin pendengar juga penasaran juga nih? Karena ini kan produknya interaktif, CCTV, bisa memprofil orang yang ada di depannya. Ketika memang itu mencurigakan, bisa diinterupsi dengan voice dari CCTV-nya, atau didatangi satpam yang dihandle oleh GACS ya. Ada lagi nggak gimana cerita-ceritanya? Nah, kalau mau cerita mungkin akan lebih menarik kalau kita cerita klien-klien aja. Oke. Klien kami itu sebenarnya yang udah existing sekarang. Kita nggak usah ngomongin perumahan dulu, kita ngomongin bisnis aja kali ini, biar lebih fokus. Dari cafe ada, terus gas filling station. Gas filling, ada juga itu. Terus gedung salah satu NGO lah, itu di Jakarta Selatan juga pakai kami. Terus hotel ya rencananya yang akan di Ciloto, di Puncak. Jadi beragam sebenarnya dari bisnis yang kecil, menengah sampai yang besar pun ada ya. Ya, kita sudah bisa handle. Nah, untuk jenis pengamanannya pun Mas Aryo, itu bisa paling tidak ada 2 macam. Kita kategori adalah internal threat atau eksternal. Eksternal ya tentu saja dari pihak asing, orang dari luar yang berpotensi ganggu bisnis kita gitu. Tapi untuk internal pun ada. Contohnya misalnya ada salah satu usaha catering ya Pak Jimmy ya. Usaha catering itu ya ini aku juga baru tahu bahwa ternyata cukup challenging ketika kita ngomongin loss management. Loss management di bisnis catering karena apa? Di situ ada gudang, ada banyak barang-barang yang untuk kontrol keluar masuknya juga ada. Iya. Itu akhirnya mereka minta kita untuk melakukan itu tadi pengamanan tapi internal. Jadi kita pastiin bahwa ya dalam tanda kutip barang yang dikeluarkan dari gudang apa segala macam ya memang digunakan untuk produksi, nggak dibawa pulang. Itu kita juga melakukan. Iya, jadi pas stok up 6 kok barang tinggal sedikit gitu ya. Nah, itu orang luar apa orang dalam ya. Ini juga bisa dipantau ya lewat CCTV ini ya. Bisa. Makanya kita selalu ketika melakukan SRA yang tadi dibilang security risk assessment, kita juga memastikan SOP, aturan apa di perusahaan tersebut, di kantor tersebut. Jadi kita bisa bantu manage. Misalnya dari barang dari gudang ini harus masuknya ke dapur misalnya. Ketika ada yang bawa barang ini jalannya ke parkiran, kita udah bisa notice di situ. Makanya kita harus tahu dulu SOP-nya. Nah, ini kan seperti apa ya? Itu kan tergantung dari kliennya juga, tergantung dari brief kliennya ya. Biasa ini flow-nya akan seperti ini. Dan kalau kesini berarti ada mencurigakan, berarti GACS harus taruh CCTV di sini dan sebagainya gitu. Ini untuk GACS-nya ya, untuk bisa memprofile itu ya. Seperti itu Pak Aryo. Dan ini bisa CCTV ini bisa dilihat oleh sang pemilik ya secara mobile gitu ya? Bisa, real time ya? Real time. Wah, asik juga nih. Jadi kalau saya pikir ini satu produk yang sangat membantu, bisa memberikan satu efisiensi untuk seorang pebisnis ya di perkantoran begitu. Karena topik kita kali ini kan membahas tentang efisiensi perusahaan begitu ya. Dan perusahaan akan sangat terbantu dengan adanya pantauan ini ya. Betul. Dan jangan lupa Mas Aryo, selain efisiensi yang kita tawarkan juga ada efektif. Ya, efektifnya karena kita ada aplikasi. Kita sudah men-setup aplikasi dari tahun lalu, ada 2 aplikasi GACS untuk klien maupun untuk patrol. Ini sehingga membuat patroli atau security itu bekerja kinerjanya terlihat. Gitu. Jadi siapa melakukan apa yang dilakukan, kemudian dia patroli di titik mana saja, itu secara live kita bisa monitoring. Siap, ini kita ada pendengar El Sinta nih, kita terima ya. Baik. Ada dari Medan, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, banyak banget ini ya, udah mulai tangting-tangting nih. Oke, ada Pak Wibowo dulu, ini WA. Oke, Pak Wibowo di Medan. Selamat pagi Pak Wibowo. Halo.
Oke, bisa agak keras Pak Wibowo? Halo? Ya, silakan Pak. Pak Ridwan. Oh, ini Pak Ridwan. Oke. Halo? Ya, silakan pertanyaannya. Oh, Pak Ridwan di Jakarta. Iya, betul. Selamat pagi, Bapak. Ya, Selamat silakan pagi. Pak Ridwan. Saya dulu pakai perusahaan asingnya, Securicore ya. Oke. Oke. Nggak mahal ya. Cuman sekarang, tapi itu udah lalu ya. Terus ganti G4S. Tapi sekarang saya mau tanya ya. Ya. Ini global ini kan pernah ikut nggak exhibition kayak mungkin nanti di JI Expo nih ada Indonesian Defense and Security itu. Oke. Kira-kira JI Expo Global Aero itu kira-kira ikut exhibition nggak di sana? Kalau ada booth-nya nomor berapa nanti saya akan ke Waduh. sana. Pak Ridwan udah kepo aja nih kayaknya. Langsung gas aja Jadi Pak Ridwan. sambil nanya sambil mau ya pokoknya mau tahu lebih jauh lah. Siap. Pertanyaan saya nomor 2 gini. Gimana? Seperti apa bentuk perlindungan rantai pasok, aset dan infrastruktur yang penting yang pernah Anda berikan pada perusahaan oil and gas yang jadi klien Anda? Oke. Kemudian Itu aja dulu ya. dan terakhir ada berapa layer sistem proteksi data klien? Dan terakhir itu untuk pengawalan cash money itu pengiriman cash money kira-kira juga ada Di-provide nggak gitu ya? Ya kira-kira di-provide apa enggak gitu. Oke. Dan pihak-pihak kepolisian. Ganti Pak Ridwan nih, banyak juga nih yang mau tanya ya. Terima kasih Pak Ridwan, sukses selalu. Nanti akan di-share juga kalau ada pameran bisa langsung interaktif. Tapi jangan lupa bisa langsung kontak kok ke GACS atau buka IG, bisa DM dan sebagainya ya. Oke, yang kedua ada Pak Agus di Bandung. Oke. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Ya, silakan. Agak keras sedikit Pak Agus. Ya Allah. Ya. Mau tanya nih Mas, kebetulan saya sih bukan perusahaan ya, saya itu pengelola yayasan bidang pendidikan ya, tapi swasta ya kan ya. Kalau tadi kan perusahaan mungkin orientasinya profit ya, tapi kami pun ya sama karena swasta gitu ya. Kebetulan ya CCTV itu belum mumpuni lah kalau di kami itu ya. Cuma kami ingin pandangan kalau GACS untuk pemasangan di area pendidikan seperti kami itu konsepnya seperti apa ya? Karena kan keamanan itu bukan hanya dari luar ya, sekolah pun perlu gitu kan ya untuk keamanan dari luar, keamanan di dalam pun yang saya maksudkan begini Mas. Sekarang kan lagi marak bully ya di anak, itu kan kami ingin memonitor itu supaya ketika ada kejadian kadang anak mengelak, orang tua tidak mau disalahkan. Nah kalau ada evidence ya? Ya kalau misalkan untuk konsep seperti itu, GAC sih menawarkan servisnya seperti apa gitu Mas? Siap, oke, thank you Pak Agus. Kita kasih jeda dulu pendengar yang lain. Ada berikutnya ada siapa nih? Oh Pak Wibowo ya, saya coba masih enggak di Medan nih. Pak Wibowo. Selamat pagi Pak. Oke, silakan Pak Wibowo. Saya kebetulan ada bergerak di bidang ini minimarket ya. Minimarket. Apakah bisa kita pakai nggak produk ini? Bagaimana proses kerjanya? Dan satu lagi di samping itu di rumah kita juga ada bayi, ada kecil gitu. Apakah bisa kita pantau nggak melalui CCTV ini? Dan bagaimana proses kerjanya itu? Siap. Berapa harga produk tersebut dan berasal dari mana saja? Maksudnya produk ini berasal dari negara mana itu? Baik, terima kasih Pak Wibowo. Nanti akan dijawab oleh Mas Jimmy dan Mas Sapta. Oke. Selanjutnya nih ada siapa lagi? Wah, WA yang banyak nih ya. Ada. Oke, itu dulu kali ya. Ada 3 dulu, Pak Ridwan, Pak Agus dan Pak Wibowo. Silakan, Mas Sapta. Nih. Pak Jimmy. Pak Ridwan yang tadi mungkin lebih ke GA itu ya, Pak Jimmy. Iya, Pak Ridwan tadi kalau nggak salah mantan Securicore ya tadi. Ya, memang kalau Global Aero-nya sendiri kami memang basicnya justru di migas. Kita melayani banyak klien-klien di migas. Saat ini kami ada di ExxonMobil Cepu, Pak. Iya, Kita ada 200-an personel di sana. Cepu ya? Iya, kemudian di KPC di Kalimantan Timur. Jadi kita memang kuatnya di situ. Nah, justru kita sekarang ini beralih mencoba ke retail, ke keluarga, kemudian ke rumah-rumah untuk bisa mendapatkan pelayanan kami dengan murah, dengan efisien, tapi tetap berkualitas. Seperti itu, Pak.
Itu tadi Pak Ridwan. Pak Ridwan, betul. Terus ditanya juga kalau ada experience nggak untuk perusahaan oil and gas, terus layernya berapa dan juga case ini tadi udah ya, udah diinformasikan. Kalau layer masalah ini apa namanya pengamanan datanya, kita ada 3 tahapan, Pak. Jadi di kameranya sendiri itu ada memorinya, kemudian selain itu kita ada di cloud, kemudian juga ada di server kami. Jadi data tidak mungkin hilang, Pak, di kami. Dijamin ya? Jamin. Ya. Jadi firewall-nya juga berlapis ya? Berlapis, gitu. Nah itu tadi dijawab ya Pak Ridwan ya. Pak Agus, yang tadi punya bisnis pendidikan. Bagaimana nih kira-kira? Apakah yang bisa ditawarkan? Karena kan sekarang ini keamanan juga bukan terhadap keamanan maling dan sebagainya, tapi bullying dan sebagainya di dalam itu bisa jadi evidence ya untuk mereka. Betul. Kalau tadi Pak Agus yang di Bandung ceritakan katanya untuk yayasan pendidikan dan itu CCTV-nya belum mumpuni. Kita perlu SRA dulu pastinya Pak. Yang SRA itu apa? Security Risk Assessment. Itu kita menilai gimana sih celah-celah keamanan di sana. Karena tadi Pak Agus bilang belum mumpuni. Seperti apa belum mumpuninya? Apakah dari jumlahnya atau dari tipe atau dari speknya? Itu kita harus tahu dulu pertama. Terus kalau ditanya paketnya ya, paketnya nanti bagus ketika kita bisa SRA baru kita bisa tentuin. Untuk butuhnya ini berapa kamera sih, berapa sudut yang mau kita pantau. Pemantauannya seperti apa, itu kita harus tahu. Kemudian untuk bullying bisa menurut saya, sangat bisa. Tergantung posisinya tadi, penempatannya di mana kan. Orang pihak sekolah pasti tahu. Biasanya di mana sih bullying ini terjadi? Apakah ya di kelas atau mungkin di koridor atau tempat mereka pas main waktu istirahat. Ya sama seperti di tempat-tempat yang lain, kita akan melakukan pantauan juga 24 jam nonstop tentunya. Ya mungkin kalau sekolah, untuk yang kita ngomongin khusus bullying ketika jam sekolah kali ya, untuk kameranya itu sangat memungkinkan sih, bagus. Sangat mungkin. Kalau saya pikir sekarang emang lagi tren, bukan lagi tren ya, lagi marak begitu. Dan kayaknya penyelenggara pendidikan juga penting juga untuk mengeksekusi GHCS ini ya. Karena kalau harus nambah orang lagi kan banyak yang harus direkrut. Tapi kalau ke GHCS ini kan tinggal assistant begitu ya. Sekolah di Jakarta, di luar Jakarta berapa banyak ini kan? Sebenarnya ada satu sekolah yang cukup ternama di Cibubur yang sedang berproses dengan kami. Gimana dong, kasih experience ya, gimana kira-kira? Jadi kita memang orang tua dari murid ini mereka concern anaknya ini keamanannya bagaimana ketika masuk ke sekolah. Nah, tentu saja dengan sistem kami yang kami monitor 24 jam ini, kita pastikan bila terjadi sesuatu tindakan bullying atau apapun kekerasan, ya tentu saja pada saat itu juga kita intervensi. Seperti itu. Jadi produk kami ini sangat fleksibel. Mau di sekolah, mau di industri, bisa. Karena gini sih ya, produk ini memantau, bisa melakukan intervensi langsung dengan sound, suara di lokasi, dan punya comment center yang menjaga 24 jam gitu. Saya pernah loh mendengar dan netizen ke kantornya, saya lihat itu screen-nya gede banget ya. Jadi bisa kepantau sampai sedetail-detailnya ya, untuk bisa dapetin sesuatu begitu. Jadi ini dipantau dan juga bisa langsung di-report ke pemiliknya ya. Nah ini tadi Pak Wibowo ya, tanya paket-paketnya apa aja, terus dia punya bayi juga, artinya nih sebenarnya nggak jauh beda ya dengan pendidikan tadi ya. Mungkin kasih tanggapan Mas buat minimarket dan ini ya punya bayi. Ya. Ini pas sekali, kita saat ini kita ada produk baru yang namanya Baby Cam. Ya, Baby Cam itu adalah untuk memang mengawasi balita yang ditinggalkan orang tuanya. Yang ketika dia bersama babysitter saja atau orang di luar dari keluarga. Ya, kita monitoring, pastikan bahwa putra putrinya ini dalam kondisi memang diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai memang SOP yang ada. Seperti itu. Menarik nih ya. Apalagi minimarket tuh tadi minimarket, ya. Saat ini kayaknya udah harus tuh ya. Betul. Pencegahan ini ya, banyak kasus-kasus pencurian kan, shoplifting di minimarket. Tentu saja dengan memakai kami pastikan itu akan lebih aman pasti. Betul ya. Sekarang banyak sekali tipe-tipe minimarket ya. Ada yang gede, yang semi, dan juga yang garasi ya. Betul. Jadi
saya rasa produk ini sangat cocok banget untuk usaha kita ya, agar lebih efisien dan efektif ya. Betul, jadi penjaganya itu dia hanya fokus pada pekerjaan saja, serahkan pada penjagaan produk keamanannya pada kami. Jadi biarkan kami mengintervensi. Siap. Ini ada WA juga nih, ada pendengar yang banyak nih, saya baca WA dulu satu nih, dari Bu Najla di Bekasi. Apakah GCS menyediakan cloud system yang berfungsi sebagai media penyimpan data rekaman CCTV? Lalu apakah bisa CCTV GCS langsung dikoneksikan ke aparat terkait dalam menjaga keamanan? Nah, Ibu Najla di Bekasi. Thank you Bu Najla. Ini ada juga Pak Hamzah di Cililitan, Jakarta. Selamat pagi Pak Hamzah. Halo, selamat pagi. Silakan Pak Hamzah. Iya, Pak, produknya sangat menarik dan kayaknya Pak, kalau memang ini masih menyasar untuk retail besar atau bisnis yang besar, mungkin harapan saya suatu saat akan ada untuk perorangan atau rumahan. Oh, ini perumahan juga nih. Tapi oke lah, nanti kan dijawab Pak Hamzah. Lanjut pertanyaannya Pak. Kebetulan gini Mas, saya kebetulan usahanya itu kan tukang pijat urut tunanetra gitu ya. Oke. Dan memang selama ini saya suka sering bahkan mungkin bisa dibilang puluhan kali bahkan ratusan kali itu sudah terkecoh dengan yang kami anggap adalah pelanggan sendiri gitu. Maksudnya dia kadang datang itu tidak semata-mata untuk mendapatkan pelayanan kami, tapi ada hal-hal lain juga yang kadang pelaku kejahatan ya merugikan kami gitu. Jadi kalau bisa apa ada fiturnya itu untuk perumahan ya. Kalau saya dengar tadi kan bisa men-screenshot itu baik. si orang gitu kan ya. Nah, oke, terima kasih Pak Hamzah. Itu dulu, kita ke pendengar yang lain. Ada Pak Ferdi di Cimanggis. Pak Ferdi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Ferdi. Ya, ini menarik ya, saya lihat nih CCTV nih, kan banyak merek CCTV. Pertanyaan saya, kami kebetulan bergerak di bidang plantation ya. Plantation ya. Iya, ini kan cakupan arealnya sekian ribuan hektar. Betul. Kira-kira bagaimana? Apakah GCS ini bisa masuk dalam plantation? Karena kan security kami kan juga banyak. Ya, untuk mantau itu bagaimana gitu. Kan ketersediaan listriknya kan nggak ada tuh di lokasi-lokasi ya. Hanya sekitar ini aja, pabrik kami, PKS atau yang segala macam itu. Kalau boleh tahu di daerah mana Pak Ferdi ini plantationnya? Papua, Pak. Papua? Iya, ini pakai sistemnya sistem apa? Sistem satelit atau sistem gimana gitu? Oke, terkoneksi secara streaming ini Pak. Nanti akan dijawab ya Pak ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Satu lagi ya, di sesi ini ada Ibu Oktora di Jakarta. Bu Oktora, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan Bu. Iya, selamat pagi Bapak ya. Ini saya sering gitu ya kalau CCTV yang sedang aktif begitu, tetapi cuaca buruk, hujan itu berpengaruh nggak begitu? Karena itu kalau misalnya CCTV yang pernah saya gunakan itu padam begitu. Oke Bu. Oke, nanti dijawab Bu. Tenang aja Bu Oktora. Terima kasih, salam sehat selalu Bu ya. Ini juga ada WA Pak Afandi. Mau pasang gimana caranya? Harganya berapa? Ini dia nih. Langsung nggak sabar Pak Afandi. Juga ada pertanyaan lain. Bagaimana GCS menciptakan aplikasi terkoneksi dengan CCTV yang aman dari serangan cyber attack? Oh, jadi gimana nangkal hacker-hacker itu ya? Mengingat dengan kejadian Bjorka dan sebagainya dari Ibu Ibu Najla juga nih. Banyak juga Bu Najla ya. Terus juga ada Oke, kayaknya itu dulu. Kita akan jawab, tapi setelah yang berikut ini jangan mana-mana mendengar. Anda masih dalam Radio Talk bersama GACS, dan jangan lupa bisa kontak langsung chat ke GACS ya. Kalau memang agak ras di sini di El Sinta, bisa langsung ke 0821 511 511 03. Saya ulangi lagi, 0821 511 511 03 untuk chat langsung ke GACS, dan juga bisa pantau di IG-nya di GACS_Indonesia. Kita jeda untuk menyimak yang berikut ini. Anda masih dalam Radio Talk bersama GACS, oke? Radio Talk bersama Global Aero Community Service.
Di tengah kompetisi bisnis yang makin ketat saat ini, efisiensi dan meningkatkan efektivitas sangat penting dilakukan. Perusahaan yang efisien dan efektif akan lebih kompetitif dibandingkan kompetitornya. Anda dapat meningkatkan efisiensi perusahaan Anda, dimulai dari efisiensi segi keamanan bersama Global Aero Community Service. GACS dapat melindungi bisnis Anda secara menyeluruh, secara langsung, dipantau dalam 24/7 tanpa membutuhkan satuan keamanan yang berlebihan. GACS hadir sebagai partner keamanan bisnis Anda yang efektif dan inovatif, menjadi satu-satunya dan pelopor sistem keamanan berbasis IoT, Internet of Things yang ada di Indonesia saat ini. GACS adalah solusi keamanan yang efisien dan efektif. Anda mendapatkan keamanan 24/7, live monitoring CCTV, titik monitor surveillance sesuai dengan kebutuhan, respon real-time dari armada keamanan setempat, dan security information and report dalam sistem keamanan terintegrasi berbasis aplikasi. Dapatkan harga berlangganan istimewa dengan menghubungi 0821 5115 1103. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Oke, Anda masih dalam Radio Talk bersama GACS, dan jangan lupa juga kita ada kuis juga loh. Jadi ada kuis yang kita posting di media sosial Elsinta di Twitter. Tapi nggak apa-apa, saya bacain juga. Untuk jawabnya via WA ya, di via Elsinta 081 180 6543. Catat nih ya, pertanyaannya langsung aja dijawab di WA. Karena hadiahnya apa, Mas? Hadiahnya dashcam. Oh, ini dashcam dari GACS. Ini keren banget nih untuk di mobil, untuk ngeliat-ngeliat CCTV gambar dan video di depan mobil kita ya, bisa betul, gitu ya. Betul. Ini harganya berapa, Mas? Kurang lebih 1 juta. Wah, berarti ada 2 juta gitu ya. Siap. Jadi untuk 2 pemenang ya berarti ya. Siap. Untuk 2 pemenang loh ini di kuis ini, jadi bisa langsung WA ke Elsinta. Yuk sekarang juga, ini catat ya. Pertanyaannya adalah, apa kelebihan surveillance sistem yang ditawarkan GACS? Apa kelebihan surveillance sistem yang ditawarkan GACS? A. Memfungsikan CCTV sebagai alat pencegah tindak kejahatan karena diawasi 24/7 atau 24 jam per 7 hari ya oleh petugas command center. B. Pasang CCTV biar keren ya. Jadi pilihannya A atau B. Saya ulangi lagi. Apa kelebihan surveillance sistem yang ditawarkan GACS? A. Memfungsikan CCTV sebagai alat pencegahan tindak kejahatan karena diawasi selama 24 jam oleh petugas command center. Yang B. Pasang CCTV biar keren. Jawab pertanyaannya via WA di 081 180 6543. Pakai nama ya, misalnya saya Haryo, jawabannya A gitu. Boleh ya gitu ya. Gampang-gampang aja. Atau misalnya Ferdi jawabannya B. Monggo silakan. Nanti kita recognize semua. Nanti kita umumkan. Kita akan sampai jam 4 sore ya. Kuis ini nanti kita akan pilih, dan yang paling yang terpilih nanti akan mendapatkan produk dashcam. Ini ya, ada 2. Jadi kita akan pilih 2 pemenang. Harganya satu dashcam ini 1 juta loh. Keren kan? Oke. Itu kuisnya. Tapi tadi udah banyak pendengar yang bertanya ya, lewat telepon dan juga WA. Silakan Mas Jimmy, Mas Hafta. Oke, ini mungkin jawab dari yang urutannya aja ya. Tadi boleh. Dari Ibu Najla yang tanya masalah cloud. Ya, Ibu Najla, kita selama ini memang seperti tadi Pak Jimmy juga bilang bahwa untuk perlindungan data pertama memang di kameranya itu ada memory card, itu pertama. Yang kedua di server kami. Dan ketiga, jika memang dibutuhkan, misalnya klien, saya butuh nih mau ada cloudnya, kita juga bisa provide itu. Berlangganan mau bulanan aja, itu banyak sih paketnya. Nanti mau loopingnya setiap 7 hari kah? Atau dia butuh sampai 1 bulan bisa diputar ulang? Bisa itu ya? Memungkinkan Ibu Najla. Memungkinkan. Jadi habis ini nanti tanya loh itu harganya berapa dan paketnya apa aja. Tapi jawab dulu nih Pak Hamzah yang tadi dari Cilitan ya, silakan. Cilitan. Apakah bisa pribadi? Bisa sekali. Bisa sekali. Justru GACS hadir untuk retail dan pribadi dan unit bisnis kecil. Seperti itu. Jadi bisa sekali. Silakan nanti Pak Hamzah untuk kontak kami, chat ke 0821 511 51103. Akan kami balas segera nanti. Oke. Pak Ferdi di Cimanggis Plantation di Papua. Ini menarik nih Pak Ferdi. Tadi kebutuhannya adalah untuk pemantauan di Plantation ya, di Papua. Tadi juga Pak Ferdi sempat bilang bahwa powernya susah. Karena perkebunan segitu siapa PLN juga ogah pasti pasang listrik. Kita
menyediakan juga Pak Ferdi itu skema-skema di mana kita CCTV yang kita pakai standalone. Oh gitu. Ya, jadi CCTV-nya itu sudah ada solar panelnya juga, ada baterainya. Begitupun untuk jaringan internetnya kita pakai modem yang kuat ya. Ya. Tapi itu balik lagi, selama masih dapat ada coverage internet kita Pak Ferdi. Iya. Kalau untuk masalah power sekarang udah nggak jadi masalah lagi karena emang sudah ada kok. Solar banget ya. Iya. Itu juga. Ya. Performanya cukup bagus itu. Sangat ya. Itu juga karena wattnya juga nggak begitu gede ya nih CCTV ya. Nggak besar. Nggak besar ya. Voltasenya cuma 12, wattnya paling cuma 9. Oke, jadi mungkin kalau Pak Ferdi, mungkin nanti Pak Ferdi bisa kontak langsung ya ke GACS, nomor teleponnya atau WA aja dulu ke 0821 511 511 03. 0821 511 511 03. Chat aja dulu ke situ. Saya mau, wah, jadi langsung eksekusi nih. Lanjut, terus ini Pak Oktora ya. Cuaca gimana sih? Bu Oktora. Bu Oktora. Kalau dari cuaca, CCTV kami itu standarnya IP67. Jadi memang untuk outdoor. Outdoor ya, khusus ya. Khusus. Jadi dijamin nggak luntur gitu ya. Betul, jamin aman lah. Aman. Itu. Oke, terus juga nih, ini ada WA lagi, Mas tolong bacakan lagi dong kuisnya. Oke, ini saya bacain lagi nih kuisnya ya. Nih kuisnya apa kelebihan surveillance system yang ditawarkan GACS? A. Memfungsikan CCTV sebagai alat pencegah tindak kejahatan karena diawasi 24 jam oleh petugas command center. B. Pasang CCTV biar keren. Oke, pilih A atau B. Jangan lupa namanya ya. Misalnya tadi Haryo A atau ini Ferdi B. Monggo silakan di 081 180 6543 untuk jawab pertanyaan itu. Oke, ini ada pertanyaan juga via WA nih Mas. Saya bacakan lagi ya, banyak banget ini. Oke. Dari siapa ini? Dari Ibu Anggit Charlie. Saya pernah menginap di salah satu hotel di Serpong. Ya, saya kehilangan uang. Wah, cukup banyak nih $1.000. Lalu kami cek di CCTV, gambarnya hilang beberapa second hingga kami kehilangan evidence. Ya, pertanyaan saya, apakah CCTV ada rekaman akuratnya dari beberapa sudut? Apakah mungkin CCTV-nya mati karena power off, mati listrik dan sebagainya? Jawab deh. Kira-kira gimana Mas Jimmy? Justru itu, bila memakai GACS hotel tersebut, kejadian itu tidak mungkin terjadi. Oke. Karena tadi kuncinya kita awasi 24 jam area tersebut gitu. Dan bila ada kerusakan CCTV, kita selalu segera notice. Segera dilakukan perbaikan pada saat itu juga, seperti itu. Jadi jangan takut ya. Ini pertanyaan dari Bu Inggit Charlie. Oke, ada pertanyaan lagi dari, ini agak panjang nih pertanyaannya, tapi nggak apa-apa saya persingkat ya. Pertanyaan sebentar. Oke, ini dari Pak Hea. Kalau untuk konektivitas bagaimana? Apakah harus selalu 24 jam terkoneksi ke internet dalam pengawasan atau tidak perlu? Apakah penggunaan aplikasi GACS Command Center dapat digunakan oleh beberapa orang pada satu CCTV gitu ya? Apakah bisa digunakan di perumahan? Terus bentuk reportnya gimana? Wah, ini terus berapa giga sih rekaman CCTV-nya? Wah, ini sih teknis ya. Oke. Tapi ini secara nggak langsung kaitnya sama 5W1H untuk sebuah CCTV nih. Silakan Mas Sabta. Ya, kalau untuk konektivitas ya. Pastinya kita butuh koneksi 24 jam internet karena ya kita mantaunya kan dari tempat kami dari command center, jadi memang dibutuhkan. Terus tadi pertanyaan juga berapa orang sih yang bisa dapat akses ke CCTV? Sebenarnya sejauh ini yang kita pernah coba itu untuk satu jaringan CCTV yang sama itu bisa dipantau sekitar 15 orang. 15 orang ya? 15 orang. 15 device. 15 device ya? Ya, di saat yang sama itu jadi masih bisa dikasih kode-kode username password sendiri untuk bisa mengakses begitu ya berarti ya? Betul. Itu terakhir yang kita lakukan itu di satu klaster perumahan. Jadi kan Oke, cerita dong gitu. Gimana tuh? Jadi ada satu perumahan di wilayah Bekasi gitu. Itu mereka minta nih jasa kami untuk melakukan pengawasan di situ, pemantauan. Ya sudah, setelah kita SRA, kita tentukan titik-titiknya, kita bikinkan rute patrolinya bahkan untuk security existing. Untuk pemantauan kita berikan ke pengurus RW. Pengurus RW kita kasih ada 7 device di mana mereka bisa mantau secara real time. Ini security-nya udah kemana aja, laporannya gimana, di titik A ada kejadian apa, titik B ada apa, itu semua terpantau secara real time Mas Aryo.
Langsung security yang di tempat, dia bikin report di situ, di aplikasi klien pun langsung ngebaca saat itu juga. Dan apabila security-nya bekerja tidak sesuai SOP, kita akan langsung laporkan pada saat itu juga ke pengurusnya, gitu ya, sesuai dengan nomor yang kita diberikan. Seperti itu. Kalau hybrid bisa nggak sih hybrid? Jadi misalnya ada security yang punya GHCS juga mempekerjakan security yang ada di lokasi perumahan itu gitu loh. Jadi mereka bisa saling bekerja sama, itu memungkinkan nggak? Memungkinkan sekali. Satu gedung di daerah Blok M, itu security-nya hybrid dengan security kami. Jadi saling bekerja sama lah. Tapi ujungnya terjadi pengurangan karena kita efisiensi ya, kita hitung ulang tadi. Gitu. Iya nih, saya pikir kalau kita di perumahan ini kan rata-rata sekarang banyak pendengar masyarakat yang tinggal di perumahan ya. Betul. Di perumahan ini kan kalau dikelola sendiri oleh warga, oleh satpam, bukan ahlinya begitu ya, untuk bisa membuat CCTV dan pantauan. Tapi kalau dengan ahlinya GHCS ini kan sangat memungkinkan ya, begitu ya. Intinya serahkan pada kami kepusingan ya. Biar nanti kami membantu pengurus RT ini tidur lebih nyenyak lah untuk sisi keamanannya ya. Iya. Dan bisa dapat report lagi gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya harian bisa tuh ya report. Misalnya kalau kepala keamanan atau RW-nya, Pak RW ini hari ini reportnya ini gitu. Betul. Kalau harian bisa, on the spot report juga bisa. Jadi ketika ada kejadian atau potensi kejadian, kita akan report pada saat itu juga. Kalau report rutinnya kami tuh tiap 12 jam, Mas Aryo. Saat pergantian shift. Tiap pergantian shift, berarti kami akan ngasih reportnya. Shift ketua RW harus sering clear chat ya. Ya, itu resiko. Tapi emang harus di-report terus ya? Iya, betul. Oke, menarik kondisi banget. Gimana, pantauan 12 jam terakhir seperti apa itu, petugas command center tuh wajib melakukan laporan tadi ke klien. Begitupun, itu yang tadi saya bilang 12 jam itu di luar report insiden. Kalau insiden beda lagi, ada lagi ya? Akan report lagi. Jadi seenggak-enggaknya nih kalau aman, ya berarti paling enggak 12 jam. WhatsApp masuk. Tapi kalau ada apa-apa ya bisa kurang dari itu. Oke. Setelah yang berikut ini, saya mau tanya harga paket dan sebagainya ya. Oke, pendengar jangan kemana-mana. Anda dalam Radio Talk bersama GHCS, dan jangan lupa ya, Anda bisa langsung buka IG GHCS di GHCS_Indonesia ya. GHCS_Indonesia, dan juga WhatsApp-nya atau chat aja. Kalau perlu yang lebih detail dan pengen eksekusi begitu ya, 0821 511 511 03. 0821 511 511 03. Kita jeda untuk menyimak yang berikut ini. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Saya Oki Irmanita, saya co-founder di Aktivis Milenial. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Elsinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap kedepannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck! Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Nama saya Davindo Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banat dari Millennial Fest. Untuk visi generasi ini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert, dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di Elsinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Radio Talk bersama Global Aero Community Service. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama GHCS, dan saya ingatkan lagi teman-teman atau pendengar Elsinta yang ingin melakukan eksekusi dan bertanya langsung, karena ini waktunya udah sempit banget, nggak bisa kita jawab di sini, bisa langsung aja tanya ke 0821 511 511 03. 0821 511 511 03 atau IG-nya di GHCS_Indonesia. Nah, ini
di ujung, karena tadi kan kita pengen tahu nih harga, paket, kontrak dan sebagainya. Tapi sebelumnya, kenapa kita harus percaya sama GECS, Mas? Kenapa kita harus percaya sama GECS? Global Aero kami sudah pengalaman hampir 20 tahun di mengamankan negeri ini. Nah, kemudian kita sangat fleksibel sekali terhadap klien ya, kebutuhan klien. Dan pada tanggal 15-16 November ini ada spesial acara, kita ikut mengamankan, sistem kita dipakai mengamankan G20. Oh. Jadi sistem kita itu international event ya? Betul, kita membantu mengamankan Pas Pampres. Jadi Pas Pampres meminta bantuan kita untuk face recognition. Jadi alat kita dipakai, CCTV kita itu dipakai untuk face recognition, membantu mereka. Luar biasa ini. Seperti Jadi itu. KPI-nya atau ininya udah internasional standard ya? Betul. Jadi jangan ragu-ragu. Kita sudah international standard, kita bisa mengamankan siapa saja. Insya Allah, luar biasa. Waduh, kayaknya harganya mahal nih kalau kayak gini ya. Gimana Mas Jimmy, Mas Sapta? Harganya, paketnya, Pak Sapta punya paket spesial untuk ini pendengar El Sinta. Untuk pendengar El Sinta, untuk bisnis Mas Aryo, kita memberikan per titik pantau itu di harga 550.000. 550? Iya. Murah amat nih. Ya. Ini nggak salah nih, salah kebet kali itu. Nggak bener ya? Bener. Jadi per satu titik 550.000. Iya, titik pantau itu untuk bisnis. Untuk bisnis ya. Untuk pemukiman, ya harga spesialnya kayak kemarin. Berapa tuh? Di 475.000. Lebih murah. Betul. Ini bukannya apa? Soalnya kadang bisnis tuh memang kebutuhannya lebih tinggi ya. Iya betul. Kalau misalnya rumah kan kita cuma pengamanan, mostly ya ada orang mencurigakan di luar, cuman itu toh. Iya. Tapi bisnis tuh requestnya macam-macam. Misalnya contoh klien kita yang di gas filling station itu ada juga penghitungan tabung. Ada lagi tadi saya cerita yang apa di catering itu gimana ngamanin barang mereka, kasir pun lebih complicated ya. Lebih complicated, makanya memang harganya kita bedain. Ulangi, jadi untuk yang perusahaan 550.000 betul per satu titik. Per satu titik. Untuk pantau. Rumah 475.000 per satu titik. Wah, ini satpam bakal berkurang nih kalau kayak gini caranya. Ya, dan itu kan kontraknya gimana? Nah, itu kita sistem kontrak 24 bulan, Mas Aryo. 24 bulan. Selama 24 bulan, di mana selama masa kontrak itu maintenance tentunya dari kami, ada kerusakan juga kami yang ganti. Oh, gitu. Tapi ada batasnya juga. Kalau misalnya kerusakan, kita batasin di 1 kali penggantian. Kita pasti ganti baru. Dengan ya itu bukan human error ya. Karena alat ya. Karena alat. Dan itu nanti sistemnya itu sewa beli, Mas Aryo. Jadi setelah 24 bulan kontrak selesai, semua peralatan tuh jadi punya klien. Oh gitu? Ya. Wah. Jadi itu jadi hak milik ya? Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi nih, 550.000 untuk segmen perusahaan per satu titik, sementara untuk perumahan per satu titik 475.000 ya. Kalau saya ke rumah saya butuh cuma satu, nggak apa-apa dong ya. Misalnya di depan doang gitu ya, ya kan? Nggak masalah, bukan hanya perumahan tapi rumah loan atau rumah pribadi gitu ya, bisa ya. Banyak yang seperti itu, Mas Aryo. Jadi kalau memang butuhnya yang satu, kenapa harus pasang dua? Tapi tentu saja itu hasil dari assessment kita, Mas Aryo. Gitu. Kalau memang hanya butuh satu, kita hanya satu saja yang kita pasang. Jadi kalau misal satu titik sekian, kalau 2 titik berarti kali 2 ya? Betul. 3 titik kali 3 ya? Yes. Ini kalau 4 titik aja masih di bawah UMR ini ya? Oh, jauh. Iya. Oke, ini di menit-menit terakhir kita Radio Talk bersama GECS. Sekali lagi nih Mas, kenapa harus percaya sama GECS? Mungkin bisa kasih insight lagi ke pendengar El Sinta dan netizen El Sinta, Mas. Iya. Seperti tadi bahwa pengalaman kita sudah 20 tahun dan itu kita turunkan pengalaman kita dalam mengamankan negeri ini dalam bentuk aplikasi tadi. Iya. Ya. Terus kemudian juga kita juga dipercaya untuk menghandle pengamanan skala internasional seperti G20. Saya pikir apalagi yang kurang gitu. Ya. Luar biasa. Bahkan ada cerita di mana salah satu klien kami itu perusahaan sebenarnya dia minta untuk diamankan kantornya. Tapi karena sudah nyaman, minta ke rumahnya. Oh gitu? Ya, untuk ini, kalau tadi kita ngomongin ada baby cam, ini elder cam. Jadi, salah satu klien kami, kebetulan orang tuanya juga udah cukup lanjut, ya udah cukup sempuh. Dia minta tolong kita untuk ngawasin di rumahnya. Ini kayaknya palu gada nih, palu minta gua ada ya. Jadi, bisa sangat fleksibel ya alat ini. Oke, satu kalimat kira-kira apa Mas pesan untuk masyarakat mendengar dan netizen El Sinta untuk produk GECS ini?
GHCS adalah produk yang efisien dan efektif. Efisiennya di mana? Tentu saja tadi kita sudah panjang lebar tadi bahwa ini produk efisien sekali. Apabila kita memakai security konvensional, ini kurang dari separuhnya malah gitu dari nilai dari security konvensional. Dan kita anti tidur. Anti tidur ya? Anti tidur. Melek terus ya? Melek terus gitu loh. Karena kita pantau 24 jam non-stop. Saya jadi saksi di comment centernya, saya lihat itu udah monitornya gede, orangnya melotot semua gitu ya. Jadi sangat-sangat trusted ya untuk bisa digunakan alat ini gitu ya. Selain murah, efektif. Jadi security yang ada itu benar-benar bekerja dan dipantau monitor. Jadi security yang ada itu juga anti tidur juga. Memakai kita. Oke kalau gitu. Ada tambahan Mas Jimmy? Sudah cukup Mas Cukup Aryo. ya. Jadi saya ingatkan lagi ke pendengar El Sinta, kontak langsung ke GHCS ya, ke 0821 511 511 03. Saya ulangi lagi, 0821 511 511 03 atau buka IG-nya ke GHCS_Indonesia, bisa DM di situ juga ya. Oke, untuk request dan sebagainya. Nah, nanti akan dipandu oleh teman-teman dari GHCS. Jangan khawatir kalau memang ada yang ingin dikontak balik, akan dikontak balik ya. Siap, pasti. Oke, kalau gitu. Dan ini saya ingatkan lagi untuk kuisnya ya. Saya bacakan lagi kuisnya dan jawab via WA El Sinta. Apa kelebihan surveillance system yang ditawarkan GHCS? A. Memfungsikan CCTV sebagai alat pencegah tindak kejahatan karena diawasi 24 jam oleh petugas command center. B. Pasang CCTV biar keren. Saya tunggu jawaban pendengar, netizen dan sebagainya sampai jam 4 sore nanti, karena ini ada apa namanya nih Mas? Dashcam 2, satu harganya 1 juta, kita dikeluarkan oleh GHCS 2 dashcam. Jadi ada 2 dashcam yang akan diperebutkan oleh pendengar teman-teman yang ikutan kuis kali ini. Jangan lupa jawabannya bisa di WA di 081 180 6543, misalnya dengan Haryo jawabnya A atau Haryo jawabnya B begitu ya. Bisa begitu, sangat mudah sekali, dan nanti akan kita rekap dan kita akan pilih siapa yang berhak mendapatkan dashcam ini. 1 dashcam harganya 1 juta. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Mas Jimmy, Mas Safta. Semoga sukses selalu. Salam buat teman-teman di GHCS sana. Alamatnya di mana? Di Empu Sendok. Jalan Empu Sendok, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru ya. Oke. Baik, sukses sekali. Terima kasih atas waktunya, dan netizen dan pendengar El Sinta, sampai di sini Radio Talk bersama GHCS. Saya Haryo Istamaji, ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Demikian tadi Radio Talk bersama Global Aero Community Service. El Sinta News and Talk.